Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, program sahurnya di rumah aja. Ini yang kedua setelah yang kemarin kita bahas balapan di jalan raya ya. Kali ini yang kedua kita akan langsung berbicara dan bertanya pada salah satu ustadz nasional, yakni Tuan Guru Ustadz Abdul Somad MA yang langsung dari Riau. Insya Allah kita akan berbincang dengan beliau, mungkin 2-3 pertanyaan saja menemani sahurnya kalian semua ya. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan kita semua. Silakan ditonton videonya. Ya Ustadz, pertanyaannya yakni bagaimana meningkatkan optimisme sebagai muslimin menghadapi ketidakpastian, menghadapi corona wabah COVID-19 ini, sehingga kita dijauhkan dari perasaan kufur nikmat. Demikian Ustadz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kurang. Setan selalu berbisik dalam hati kurang. Nikmat yang kau terima selama ini kurang. Kau mestinya bisa jalan-jalan ke mall, sekarang nggak bisa. Mestinya kau bisa keluyuran kemana-mana, happy, sekarang nggak bisa. Akhirnya kita menjadi down. Lalu kemudian bisa jadi orang menjadi stres, bisa jadi menjadi depresi, bisa jadi kena insomnia, bisa jadi berbisik. Di mana setan berbisik? Alladzi waswisu, setan berbisik fi sudur, di dalam dada. Oleh sebab itu tempat setan berbisik di dada itu, dada mesti diisi. Diisi dengan apa? Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub. Sehingga setan tidak sempat berbisik. Ketika dia mau menancapkan jarumnya, dia mau set upkan ke dalam hati kita, tidak jadi. Kenapa? Karena kita segera berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, zikir. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Subhanallah bihamdihi, zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahilazim, subhanallah bihamdihi, subhanallahilazim, subhanallah bihamdihi, subhanallahilazim. Salawat, zikir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdal zikri, seabdal zikir adalah la ilaha illallah. Jadi kalau terlintas dalam pikiran, terlintas dalam hati, terasa down, ambil wudhu, segera sholat sunat. Kalau kebetulan pagi sholat sunat duha, kalau malam sholat sunat tahajud, kalau belum tidur malam sholat sunat qiyamul lail, lalu kemudian atau sholat sunat mutlak. Sholat sunat saja tidak terikat dengan apapun, namanya sholat sunat mutlak. Dalam keadaan berwudhu, habis itu berzikir 100 kali, satu putaran tasbih atau pakai zikir tasbih digital. Lalu kemudian setelah setannya kabur, lalu baca buku. Buku nggak ada, download di internet, cari buku yang membangkitkan semangat, motivasi, membaca Al-Quran. Jadi sesungguhnya motivator pun kita undang di hotel, semangat, semangat, semangat motivator dengan audio visual. Tapi begitu selesai, kita down lagi. Karena dia hanya ekstern, dari luar. Dari luar itu tidak bisa. Dia bangkitnya semangat itu mesti dari intern, dari dalam. Maka yang dari dalam itu, siapapun motivatornya, dia akan mengatakan, bangkitkan semangat Anda, dekatkan diri kepada Tuhan, sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Motivator biasanya tidak bawa agama. Tapi kita sebagai seorang muslim, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'iza faragta fansab. Selesai dari satu aktivitas, buat aktivitas yang lain. Sekarang walaupun tinggal di apartemen, orang bisa bercocok tanam melalui botol-botol minuman, hidroponik, bisa melihat ikan di akuarium atau di tempat kecil, atau bisa juga menyibukkan diri dengan mencari maklumat, atau menulis diari, atau menulis doa-doa, atau menerjemahkan buku. Banyak yang bisa kita lakukan. Jangan sampai mati langkah. Jangan sampai tidak tahu mau berbuat apa. Fa'idha faragta, kalau sudah selesai dari satu aktivitas, fansok, cari aktivitas yang lain. Tapi jangan lupa
wa ila rabbika farghab. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita rehat dulu. Sahurnya di rumah aja. Kembali lagi bersama saya Jufrianto Channel. Ya Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari ibu-ibu. Saya punya masalah terkait alat interocepsi yang saya gunakan. Saya sering mengalami flek atau pecah darah yang tidak teratur, sehingga saya sering kesulitan untuk membedakan antara haid, darah penyakit atau flek. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana terkait puasa saya? Apakah saya batalkan ketika flek atau saya harus yakin dulu bahwa ini haid, lalu baru kemudian saya batalkan Ustadz? Demikian. Perempuan normalnya menstruasi 7 hari. Sedangkan batas maksimal paling lama 15 hari. Lebih dari 15 hari itu disebut dengan istihadah. Saya ulang sekali lagi. Normal 7 hari. Paling lama 15 hari. Masuk hari ke-16, maka dia sudah terhitung istihadah. Jadi ibu hitung normalnya 7 hari. Lebih dari 7 hari itu masih masuk ambang batas maksimal 8 hari, 9 hari, 10 hari ibu tidak puasa, 7 hari tidak puasa, 8 hari tidak puasa, 9 sampai 15. Kalau dari mulai hari ke-15 selesai, 16-nya masih ada flek atau 16 berhenti 17, ibu tetap puasa saja. Tetap puasa. Namanya itu istihadah. Istihadah tetap sholat. Maaf, bersihkan, setelah bersih pakai pembalut, berwudu, sholat. Tetap laksanakan puasa. Bisa cari di Google tulisannya Somat Morocco. Kita tes ya, SOMADMOROCCO spasi istihadah. ISTIHADHAH. Istihadah. Masih ada tulisannya? Masih ada tulisan. Tulisan ini diupload 25 Agustus 2010, 10 tahun yang lalu. Wanita istihadah boleh puasa. Masih ada. Masih ada tulisan. Di-share, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustadz. Sebelum kita mengakhiri program sahur di rumah aja untuk pagi ini, dimohon untuk Ustadz memimpin doa untuk kita semua hari ini. Ya, silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Ya Aziz, ya Ghaffar, wahai Engkau yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Allahumma dafa'anna al-waba, dengan kemuliaan, keperkasaan, kekuasaanmu, angkatlah wabah ini dari negeri kami ya Allah, dari negeri kaum muslimin ya Allah, dari seluruh penjuru dunia ya Allah. Adapun saudara kami yang sudah mendahulukan, Allah menja'alhum minas syuhada, jadikan kami mereka mati syahid. Lalu kemudian keluarga mereka, jadikan keluarga mereka minas sabirin, orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah datang kepada mereka, mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma anzil rahmata wa salamata wa sakinata ala qulubil mu'minin. Turunkan rahmat, kasih sayang, ridha dan sakinah ke dalam hati saudara-saudara kami yang beriman, supaya mereka mampu menjalani
lockdown, menjalani social distancing ini dalam keadaan tenang, tidak risau, tidak galau, tidak gundah-gulana, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlashina lak-din. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas, jadikan kami orang-orang yang ridha. Allahumma ja'alna minal radina lil qada'i. Jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdir-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rabbal qada, walakin nas'aluka lutfa fi. Kami tidak minta supaya Engkau jauhkan kami. Kami tidak minta supaya Engkau jauhkan kami dari takdir yang sudah Kau tetapkan. Kami hanya ingin agar Kau jadikan kelembutan dalam takdir itu, ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, keluarga kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa bersedekah kawan dengan like, share, and comment dan subscribe. Dadah.